Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semuanya. Apa kabar anak-anakku sekalian? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat, bahagia, dan sejahtera. Pagi hari ini Pak Toto akan melanjutkan kuliah materi pemulihan genetika. Bab yang ketiga yaitu perkembangbiakan makhluk hidup dan genetika. Sebelumnya, Pak Toto ingin mengingatkan, dalam kondisi pandemik saat ini, sungguh sangat penting untuk menjaga kesehatan tubuh kita. Sebab ketika kita sehat, maka tidak mudah patogen menyerang kita. Di antaranya melalui tetaplah kita berolahraga secara rutin. Yang kedua, mengkonsumsi makanan-makanan yang sehat. Yang ketiga, menjaga pola hidup cukup istirahat. Dan kemudian tetap menjaga hati kita untuk selalu berbahagia. Nah, mari kita mulai perkembangbiakan makhluk hidup. Nah, kita akan mulai dengan proses perkembangbiakan makhluk hidup dimulai dari di sini, saudara-saudara. Ini adalah gambar biji. Ketika biji ini kemudian berkecambah, dia akan menjadi tanaman kecil. Yang tanaman kecil ini kemudian melalui proses pembelahan sel secara mitosis berkembang menjadi tumbuhan dewasa. Ini disebut tahap perkembangbiakan vegetatif atau sporofit. Setelah dia mencapai dewasa, maka kemudian menghasilkan bunga. Di dalam organ bunga ini ada organ kelamin jantan di sini ya, ini, dan organ kelamin betina. Pada organ kelamin betina ini ada kemudian tanaman melakukan pembelahan secara meiosis dari sel induk megaspora, kemudian menghasilkan sel megaspora dari 2N, kemudian menghasilkan N melalui mitosis, melalui meiosis menghasilkan N. N ini sudah masuk ke sel-sel gamet. Sel gamet ini kemudian berkembang dengan inti jumlah kromosom inti hanya N, melalui mitosis beberapa kali sehingga menghasilkan ada 8 inti sel yang masing-masing mengandung N kromosom. Nah, dari 8 inti sel ini ada di dalam ovari, sudah saatnya dewasa, siap untuk dibuahi. Kita mulai lagi dari sini, tadi organ kelamin betina, kemudian ini organ kelamin jantan, itu juga memiliki pollen sac atau kantong polen ya. Kantong polen ini mengandung di dalamnya sel induk mikrospora. Sel induk mikrospora ini komposisi kromosomnya adalah 2N. Di atas ada sel induk megaspora, juga 2N. Sel induk megaspora melalui meiosis menghasilkan anakan dengan 1 sel. Sel induk mikrospora melalui meiosis juga menghasilkan anakan yang mengandung kromosom N. Nah, 1 kromosom N ini kemudian mengalami mitosis menjadi 8 anakan. Dari 8 anakan itu yang 4 anakan ya, yang 3 meluruh, kemudian tinggal 1 N saja. 1 N ini kemudian mengalami proses pembelahan lagi ya, sehingga tinggal hanya ada 3, dan ini siap untuk membuahi sel telur yang ada di dalam ovul. Proses pembuahan terjadi, pembuahan di sini ya, maka akan menghasilkan sel telur yang dibuahi. Sel telur yang dibuahi ini berarti nanti
mengandung kromosom 2N. Sel telur yang dibuai ini kemudian berkembang menjadi embrio. Nah, kemudian di sampingnya itu ada endosperm yang akan mendukung nutrisi untuk perkembangan embrio menjadi kecambah. Nah, baik. Selanjutnya mengenai siklus hidup tanaman ini, dari gambar yang tadi secara rinci kemudian kita bagi menjadi beberapa bagian. Yang pertama itu stadia generasi sporofit atau tadi saya sebut sebagai fase vegetatif. Perkembangan tanaman dari kecambah sampai dewasa melalui pembelahan mitosis. Saudara sudah belajar ya mengenai pembelahan sel, ada mitosis, ada meiosis. Kalau mitosis ini anakannya membelah menjadi dua, masing-masing memiliki jumlah kromosom yang sama dengan induknya. Kalau meiosis menghasilkan anakan yang jumlah kromosomnya separuh dari sel induknya. Nah, kemudian pada stadia sporofit ini terjadi pembentukan spora dengan pembelahan meiosis. Spora itu nanti akan ada ke dalam tanaman disebut sebagai kalau spora jantan itu disebut serbuk sari. Kalau spora betina itu disebut sel telur. Kemudian melalui mikrosporogenesis maka akan diperoleh spora jantan. Melalui megasporogenesis akan diperoleh spora betina. Asal dari proses mikrosporogenesis adalah sel induk mikrosporogenesis yang komposisi genetiknya 2N menghasilkan spora jantan komposisi genetiknya 1N. Sel induk megasporogenesis, sel induk megaspora melalui proses megasporogenesis menghasilkan spora betina yang komposisi genetiknya juga 1N. Nah, anak-anak sekalian, tahap atau stadia yang kedua, kalau tadi sporofit, yang kedua adalah gametofit, yaitu pembentukan gamet. Ini nanti gamet itu ada dua, gamet jantan dan gamet betina melalui pembelahan mitosis. Pembentukan gamet melalui pembelahan mitosis. Megaspora akan menjadi gamet betina. Setelah mengalami gamet betina ini mengalami 2 kali mitosis dalam ovul itu menghasilkan 7 sel. 1 sel telur mengandung 1 inti, 2 sel polar, 2 inti, dan 5 inti, ada 3 sinergit dan 2 antipodal yang mendukung proses fertilisasi atau penyerbukan. Mikrospora akan menjadi gamet jantan atau butir polen. Sedangkan setelah gametofit matang akan berkecambah menjadi sel sperma dan 1 sel induk, sel vegetatif. Nah, kemudian stadium yang ketiga adalah stadia endosperm. Kebanyakan spesies pada sebagian besar tanaman itu menghasilkan endosperm 3N. Khususnya endosperm ini banyak kita jumpai pada tanaman monokotil. Merupakan hasil fertilisasi antara sel inti polar dari tetua betina dengan sel sperma dari tetua jantan. Endosperm ini fungsinya adalah menyediakan nutrisi untuk pertumbuhan embrio. Nah, anak-anak sekalian, jadi kita sudah paham ya, ada 3 stadia perkembangbiakan tanaman, yaitu sporofit, gametofit, dan endosperm. Nah, kita akan membahas lebih lanjut mengenai mikrosporogenesis, yaitu proses pembentukan mikrospora atau sel kelamin jantan. Mikro itu nanti menjadi sel jantan,
Kalau nanti makro itu akan menjadi sel betina. Pembelahan meiosis sel induk mikrospora menjadi sel mikrospora. Ada sel induk mikrospora 2N melalui pembelahan meiosis menghasilkan sel mikrospora 1N. Hasil akhir itu adalah tetrat dengan 4 sel haploid atau sel 1N. Masing-masing merupakan mikrospora. Artinya tetrat ini sel mikrospora membelah secara mitosis 2 kali. Sehingga satu sel tetapi memiliki 4 inti haploid. Kemudian menjadi mikrospora matang atau butir tepung sari. Nah, ini adalah gambar bagaimana perkembangan dari satu sel, kemudian menjadi 2, kemudian menjadi 4, kemudian ini adalah berkembang terus menjadi sel sperma atau tepung sari pada tanaman. Nah, ini nanti yang akan menghasilkan satu sel sperma dengan 3 inti sel. Ada 3 inti sel. Ini nanti yang akan satu menyerbuki sel telur yang berkembang menjadi sigut dan embrio. Yang 2 ini nanti menyerbuki sel inti yang ada di bagian tengah dari ovum. Baik. Nah, tadi adalah mikrosporogenesis, yaitu proses pembelahan mitosis yang tadi ya, mikrosporogenesis, proses pembelahan mitosis dari sel induk mikrospora menghasilkan sel mikrospora yang dari diploid menghasilkan haploid, yaitu bentuknya adalah sel sperma atau serbuk sari. Nah, megasporogenesis adalah pembelahan meiosis yang mendahului pembentukan gamet betina. Di dalam ovul itu ada sel induk megaspora membesar. Sel induk ini membesar, mengalami pembelahan meiosis, menghasilkan 2 sel, lalu mengalami pembelahan meiosis lagi, sehingga menjadi ada 4 sel anak, berupa megaspora yang terdiri dari 4 haploid di dalamnya. 4 haploid maka disebut dengan tetrat. Ini adalah proses megasporogenesis, berarti terjadi dalam organ kelamin betina. Nah, ini gambarnya, saudara-saudara, dari bunga, kemudian menghasilkan tetrat. Tetrat ini kemudian nanti masing-masing akan menghasilkan sel telur. Nah, ini kemudian proses penyatuan sel telur dengan sel gamet, sel sperma. Nah, di sini sel telur, di sini sel sperma. Perkembangan mereka menghasilkan inti. Kemudian terjadilah penyerbukan dan pembuahan, sehingga di sini diperoleh ada inti sel telur yang dibuahi inti sel sperma, dan kemudian di sini ada yang berkembang menjadi endosperm. 2 inti sel yang ada di dalam organ betina bersatu dengan 1 inti sel sperma, menghasilkan endosperm karena 2 ini mengandung masing-masing 1N dan inti sperma mengandung 1N, maka penggabungannya menjadi 3N. Maka kita paham bahwa endosperm itu jumlah kromosomnya adalah 3N.
embrio atau perkembangan dari sigot menyatunya sel jantan dan betina, itu komposisi genetiknya adalah 2N. Kalau sel induk mikrospora dan sel induk megaspora, nah ini di sini adalah mikrospora, sel induk mikrospora, di sini sel induk megaspora. Ini masing-masing 2N yang mengalami meiosis menghasilkan anakan masing-masing 1N. Ini sama persis. Disebut megasporogenesis pada sel telur, dan di sini mikrosporogenesis pada sel sperma. Baik, kita lanjut. Nah, berikutnya ini proses mikrosporogenesis dan megasporogenesis, yang mana masing-masing ini pada sel jantan di sebelah kiri dan sel betina sebelah kanan ini mengalami fase pembelahan meiosis sampai diperoleh anakan-anakan yang produktif. Demikian juga sel betina ini mengalami beberapa tahapan meiosis menghasilkan anakan sel telur. Anak-anak sekalian, penjelasannya ini adalah megasporogenesis, yaitu proses pembentukan megaspora yang adalah jumlah kromosomnya N berasal dari sel induk megaspora. Sel induk megaspora atau megasporosit mengalami pembelahan meiosis 2 kali, menghasilkan 4 anakan, dan yang aktif 1, yang 3 mengalami peluruhan, sehingga disebut 1 sel telur saja. Nah, dari 1 sel telur ini dengan kromosom N ini membelah menjadi secara mitosis. Nah, mitosis di sini menjadi 2 anakan, menjadi 4 anakan, menjadi 8 anakan. 8 inti dalam 1 sel telur. 8 inti ini ada di posisi berikut. Ada 3 di sisi atas, 2 di sisi tengah, dan 3 di sisi bawah. Masing-masing mengandung 1 N atau 1 set kromosom. Kalau 1 inti ini 1 N, ini 1 N, ini 1 N. Ini juga sama, 1 N, 1 N, 1 N. Nah, ini adalah 2N. Berarti 1 sel telur dengan 8 inti, ya. Baik. Nah, kemudian perkembangan selanjutnya, sel telur ini makin matang, posisinya ada dalam keadaan seperti tadi disampaikan. 3 di bagian atas ini disebut sel antipodal. 2 di tengah disebut sentral nuklei atau inti tengah. Nah, ini ada 2 ini inti tengah. Bagian bawah ini yang tengah sendiri, ini adalah sel telur didampingi 2 kiri dan kanan, masing-masing disebut sel sinergit. Nah, kelak ketika ada sel sperma jantan yang menempel di sini, 1 akan membuahi sel telur sehingga menghasilkan sigot dengan 2N. 1 lagi akan membuahi inti tengah sehingga menghasilkan 3N yang nantinya akan berkembang menjadi embrio. Kemudian yang lain ini antipodal dan lain sebagainya ini akan meluruh ya. Baik. Kemudian terjadilah penyerbukan. Ini ada sperma yang ada di sini, stigma yang ada di sini nanti akan berkecambah masuk, ketemu dengan ovul. Nah, ini sperma nempel di sini, kemudian membuat tabung polen. Nah,
terjadilah penyerbukan, bersatunya inti sel kelamin jantan dengan sel telur. Nah, inilah yang terjadi. Satu inti sel sperma membuahi sel telur, menghasilkan sigot. Nah, saudara-saudara ya, menghasilkan sigot karena dia memiliki dua sel sperma. Yang satu sperma di sini membuahi sinergit. Nah, bukan hanya sampai di sinergit saja dia sebetulnya, yang satu lagi intinya, tapi membuahi inti tengah. Maaf, bukan membuahi sinergit, tapi membuahi si inti tengah. Gambarnya belum selesai ini ya. Satu sel sperma membuahi inti sel telur, satu lagi sel sperma membuahi inti tengah. Inti sel telur sudah memiliki N, bergabung dengan inti sel sperma N, menghasilkan sigot 2N. Inti sel telur membuat 1N, membuahi inti tengah pada ovul yang sudah mengandung 2N, maka akhirnya menghasilkan 3N. 3N ini kemudian membelah terus-menerus mengisi endosperm. Sehingga endosperm itu kromosomnya adalah 3N. Nah, inilah embrio dan endosperm. Kenapa disebut penyerbukan ganda? Penyerbukan ganda, 2 kali penyerbukan. Karena inti sel sperma bertemu dengan inti sel telur yang masing-masing memiliki jumlah kromosom N, menghasilkan sigot yang berkembang menjadi embrio, ini mengandung 2N. Satu inti sel sperma yang lain bergabung dengan inti tengah 2N, maka akan menghasilkan endosperm dengan 3N. Nah, ini hanya ada pada tanaman angiosperm atau monokotil saja. Baik. Soal, ada latihan, sudah saudara. Apabila tanaman Oryza sativa mempunyai 24 kromosom. Oryza sativa itu padi ya, mempunyai 24 kromosom dalam sel somatik atau sel dewasa, sel vegetatif. Nah, berapakah jumlah kromosom dalam sel daun? Daun itu memiliki sel. Berapa jumlah kromosomnya? Embrio memiliki sel. Berapa jumlah kromosomnya? Endosperm. Berapa jumlah kromosom dalam sel endosperm? Lalu inti tabung ini juga memiliki sel. Berapa jumlah kromosomnya? Ini pada sel kelamin jantan. Nah, sel induk mikrospora. Berapa jumlah kromosomnya? Dan megaspora atau inti sinergit berapa jumlah kromosomnya. Ini untuk latihan nanti dikerjakan dan dikumpulkan sebagai kuis untuk saudara-saudara semuanya. Anak-anak sekalian, berikut ini adalah materi masih sambungan dari kuliah genetika bab yang ketiga, yaitu sistem perkembangbiakan tanaman. Pada bagian ini Pak Toto ingin menjelaskan mengenai adanya pewarisan di luar inti.
Maksudnya adalah bahwa seperti kita tahu, tanaman memiliki sifat-sifat. Sifat kualitatif, sifat kuantitatif. Kualitatif seperti tinggi tanaman, panjang malai, jumlah polong, jumlah bunga, dan lain sebagainya yang bisa diukur ya. Yang sifat kuantitatif seperti warna, aroma, rasa. Nah, semua sifat itu baik kualitatif maupun kuantitatif dikontrol atau dikendalikan oleh gen. Gen itu adanya di dalam sel. Ternyata materi gen yang disebut dengan DNA, ya, materi genetik yang disebut DNA itu tidak hanya ada di dalam inti sel. Ada materi genetik DNA yang ada di luar inti sel. Kalau di luar inti berarti ada di dalam sitoplasma. Kita tahu ketika sel telur yang mengandung inti dan mengandung sitoplasma itu dibuai oleh sel sperma, maka yang masuk ke dalam sel telur itu hanya inti sel sperma saja. Kemudian sel telur yang sudah dibuai inti sel telurnya itu ketika berkembang menjadi sigot dan embrio, dia membawa inti sel telur yang sudah dibuai sel sperma dan juga membawa sitoplasma. Tentu saja ini berasal dari induk betina. Nah, karena materi genetik atau DNA ternyata tidak hanya ada di dalam inti sel, tetapi ada juga materi genetik atau DNA yang di luar inti sel, maka materi genetik atau DNA yang berasal dari induk betina saja yang diwariskan kepada keturunannya. Karena hanya sitoplasma betina yang terbawa kepada keturunannya. Sedangkan sitoplasma sel jantan tidak terbawa kepada keturunannya. Sekali lagi, di dalam penyerbukan itu sel telur betina itu yang mengandung inti sel telur dan plasma yang dibuai oleh sel inti sel jantan itu adalah inti sel telur. Ketika sel telur berkembang menjadi sigot dan embrio, maka sitoplasma dari embrio itu 100% berasal dari betina. Maka tentu saja kalau ada materi genetik yang ada di dalam sitoplasma, maka materi genetik sitoplasma itu semuanya berasal dari ibunya. Nah, itulah inti dari pengertian pewarisan di luar inti. Kriteria untuk menentukan sistem pewarisan di luar inti itu berarti adalah adanya perbedaan persilangan resiprok. Resiprok itu artinya persilangan balik. Ketika tanaman A dikawinkan dengan tanaman B, tanaman A sebagai betina, tanaman B sebagai jantan, maka resiproknya itu adalah tanaman B dikawinkan dengan tanaman A, tanaman B sebagai tetua betina dan tanaman A sebagai tetua jantan. Maka pewarisan di luar inti adalah pewarisan melalui induk betina saja, karena dia ada di dalam sitoplasma. Kemudian pewarisan luar inti ini karena hanya berasal dari induk betina, maka dia tidak memperlihatkan segregasi seperti pola Mendel. Segregasi 1, 2, 1 atau 3, 1 atau 1, 4, 6, 1 dan lain sebagainya itu tidak ditemukan pada pewarisan luar inti ini. Kemudian sifat-sifat tidak dapat dipetakan pada satu kelompok tautan karena dia terpisah atau tidak ada di dalam inti tadi.
Dan kemudian kita menemukan adanya DNA yang bukan DNA kromosom, tapi DNA yang ada dalam sitoplasma. Nah, anak-anak sekalian, contoh dari pewarisan luar inti kita temukan pada tanaman bunga pukul 4. Bunga pukul 4. Nah, pada bunga pukul 4 ini, apabila serbuk sari tanaman serbuk sari berasal dari cabang yang warnanya putih, serbuk sari bunga cabang yang warna putih, kemudian bunga betina berasal dari cabang yang warna putih, maka keturunannya akan menghasilkan bunga warna putih. Berarti plastida dari induknya, yaitu bunga betina, itu warnanya putih. Plastida itu ada di dalam sitoplasma. Sitoplasma ada di dalam sel telur dari induk betina. Karena plastida ini ada dalam sitoplasma, maka plastida inilah yang diwariskan kepada keturunannya. Apabila serbuk sari berasal dari bunga berwarna putih, tapi betinanya berasal dari bunga hijau, maka keturunannya akan berwarna hijau. Karena plastida berarti plastidanya dari induk warna hijau. Lanjut, serbuk sari dari cabang putih, kemudian bunga dari cabang belang hijau dan putih, jadi bunga pukul 4 itu ada hijau dan putih, maka keturunannya ada 3 macam, yaitu bunga warna putih, bunga warna hijau, dan bunga warna hijau putih belang-belang. Bunga warna putih itu artinya berarti plastidanya warna putih. Bunga warna hijau berarti plastidanya warna hijau. Bunga warna belang hijau putih berarti plastidanya warna hijau. Nah, itu selanjutnya juga sama. Ketika serbuk sari berasal dari cabang warna hijau, nah, cabangnya sekarang warna hijau. Kemudian bunga betinanya dari cabang putih, maka keturunannya warna putih. Berarti plastida dari induk warna putih. Apabila serbuk sari cabang hijau, bunga dari cabang hijau lagi, keturunannya adalah hijau. Berarti plastida warna hijau. Selanjutnya kalau serbuk sari dari cabang hijau, bunga dari cabang belang-belang hijau putih, maka keturunannya ada yang putih, ada yang hijau, dan ada yang belang hijau putih. Karena atau berarti plastida warnanya putih dan warnanya hijau. Nah, ini yang ketiga. Apabila serbuk sari dari bunga warna belang hijau putih, bunga betina dari cabang putih, maka keturunannya berwarna putih, bunganya berarti plastidanya putih yang terbawa. Belang hijau putih, bunga dari cabang betinanya hijau, maka keturunannya hijau, berarti plastida dari bunga hijau. Demikian juga kalau bunga jantan belang hijau putih, bunga betina belang hijau putih, maka keturunannya bisa putih, bisa hijau, bisa belang hijau putih, yang berarti kalau putih itu berarti plastidanya putih, dan kalau hijau atau belang hijau putih berarti plastidanya hijau putih. Nah, contoh juga pada tanaman jagung. Plastida diwariskan melalui betina, yaitu karena betina itu mempunyai kloroplas normal dan kloroplas mutan atau putih. Keturunan menerima kloroplas mutan saja, atau menerima kloroplas normal saja, atau menerima kloroplas mutan dan kloroplas normal.
Jadi kloroplas itu ada yang normal, ada yang putih, ada yang mutan. Maka keturunan hanya menerima salah satu saja. Tanaman jantan tidak akan mewariskan plastida kepada keturunannya. Sehingga kalau kita melihat pada betinanya itu daun bergaris, jantannya daun normal, maka keturunannya itu bisa putih, bisa bergaris, bisa hijau. Karena kontrol dari warna daun ini ada di dalam plastida yang dibawa oleh betina. Nah, kalau betina daunnya hijau, jantan daunnya bergaris, maka pasti keturunannya hijau. Karena penentu warna ada di dalam materi genetik yang ada di dalam sitoplasma saja, tidak di dalam inti. Ya, pelan-pelan ya, mudah-mudahan bisa dipahami. Nah, kemudian pewarisan plastida pada tembakau. Pada tanaman tembakau itu penyebaran plastida mutan dan normal secara acak menyebabkan pola belang pada daun. Daun tembakau yang berasal dari sel yang membelah pada bagian atas daun. Daun tembakau itu berasal dari sel yang membelah pada bagian atas daun atau apex. Daun itu di situ berasal dari bagian atas. Pada jagung, sel-sel yang membelah terdapat pada pangkal dan menyebabkan daun memanjang. Sehingga pola garis juga memanjang. Nah, ini ada kemudian sifat yang namanya mandul jantan. Mandul jantan sitoplasmik. Berarti mandul jantan yang dikendalikan oleh materi genetik yang ada di dalam sitoplasmik. Gen-gen sitoplasmik itu menyebabkan mandul atau sterilitas pada serbuk sarinya. Serbuk sari itu adalah sifat jantan. Ini disebut mandul jantan atau male sterile. Sel telur pada tanaman mandul jantan itu sel telurnya normal. Sehingga sel telur itu dapat dibuahi oleh serbuk sari yang subur dari bunga atau tanaman lain yang subur. Nah, tanaman mandul jantan ketika disilangkan untuk membuat hibrida, itu tanaman ini tidak perlu melakukan kastrasi. Kastrasi itu menghilangkan serbuk sari. Kastrasi untuk menghasilkan tanaman hibrida apabila menggunakan tanaman mandul jantan tidak perlu dilakukan. Yang tidak dilakukan adalah kastrasi, yaitu menghilangkan serbuk sari. Karena tidak usah dihilangkan pun, serbuk sari itu mandul. Sehingga kalau ada biji yang terbentuk, pastilah biji itu berasal dari persilangan dengan tanaman lain. Nah, pada tanaman jagung, mandul jantan ini dikendalikan oleh materi genetik yang ada di dalam sitoplasma. Nah, ini mandul jantan pada tanaman jagung. Ini kemudian dimanfaatkan untuk menghasilkan tanaman atau biji-biji hibrida. Anak-anak sekalian, oleh karena itu, maka pengaruh induk atau tetua betina ya, induk, itu tidak semua sifat yang diwariskan oleh induk adalah pewarisan luar inti. Karena induk juga memiliki materi genetik yang ada di dalam inti. Jadi induk itu memiliki materi genetik yang ada di luar inti dan memiliki materi genetik yang ada di dalam inti. Nah, ini ada contoh bagaimana sifat melingkar rumah siput dikendalikan oleh genotip induk yang ekspresinya baru terlihat pada keturunannya, bukan pada individu itu sendiri. Kalau alel D itu mengarah ke kanan, D besar ya, D kecil ke arah kiri, itu mengarah arah lingkar rumah siput. Ini alel ini mengatur benang-benang spindle pada pembelahan pertama setelah pembuahan. Nah, ini anak-anak sekalian, materi tambahan terkait dengan perkembangbiakan tanaman.
Untuk kuliah kali ini, kuliah ketiga ini, Pak Toto akan akhiri sampai di sini saja. Kalau ada hal-hal yang perlu ditanyakan, didiskusikan, kita bisa diskusi di grup WA kelas genetika tanaman. Demikian anak-anak sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.